Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafika, NIM 230332051 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Reguler 2. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan penerapan Smart City di 5 kota terpilih di Indonesia berdasarkan tujuan aspek penting yang terdiri dari 7. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan rencana tata ruang, yang kedua ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur digital, yang ketiga pengaruh terhadap kualitas lingkungan perkotaan, yang keempat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, yang kelima efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik, yang keenam transportasi dan mobilitas cerdas atau smart mobility, dan yang ketujuh keadilan sosial dan ekonomi digital. Untuk itu, kelima kota yang akan saya bahas secara berurutan pada setiap poin adalah Kota Semarang, Palembang, Malang, Tangerang Selatan, dan Denpasar. Yang pertama yaitu tentang kesesuaian dengan rencana tata ruang. Kota pertama yaitu ada Kota Semarang. Berdasarkan sumber Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021, bisa dikatakan bahwa implementasi Smart City di Kota Semarang khususnya dalam pengelolaan banjir dan sistem transportasi terintegrasi telah disesuaikan dengan kebijakan tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan ini merupakan revisi dari Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Semarang tahun 2011 sampai 2031 yang disesuaikan untuk mendukung pengembangan berbasis teknologi. Selanjutnya di kota kedua ada Kota Palembang. Berdasarkan sumber dokumen perencanaan pembangunan Kota Palembang, dapat dikatakan bahwa di Kota Palembang ini inisiatif Smart City seperti sistem pemantauan sungai cerdas untuk mitigasi banjir telah diintegrasikan sebagai strategi utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Palembang tahun 2024 sampai 2026. Langkah ini mendukung efisiensi penggunaan lahan dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Ketiga ada Kota Malang. Berdasarkan sumber Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022, dapat dikatakan bahwa pengembangan Smart City di Kota Malang, termasuk pusat digital dan kawasan ekonomi kreatif, telah diselaraskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Malang tahun 2022 sampai 2042. Hal ini menunjukkan fondasi perencanaan ruang yang kuat dalam pengembangan kota cerdas. Selanjutnya yang keempat ada Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan sumber dari Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 118 Tahun 2022, dapat dikatakan bahwa visi Smart City di Kota Tangerang Selatan, khususnya dalam konsep Smart Living dan Smart Economy, telah diintegrasikan dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tangerang. Perencanaan Kota Tangerang Selatan tahun 2022 sampai 2042 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota. Hal ini memastikan pembangunan infrastruktur baru mendukung ekosistem kota mandiri yang cerdas. Selanjutnya yang kelima yaitu ada Kota Denpasar. Keselarasan Smart City dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Denpasar terlihat dalam fokus pada pengelolaan pariwisata cerdas dan manajemen lingkungan. RTRW Kota Denpasar tahun 2021 sampai 2041 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 mengintegrasikan pemanfaatan teknologi untuk pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan kota yang menjadi destinasi wisata utama. Jadi Kota Denpasar ini berdasarkan poin tadi saya mendapatkan sumber dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021. Poin kedua tentang ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur digital. Yang pertama yaitu Kota Semarang. Berdasarkan sumber portal data terbuka Kota Semarang, dapat dikatakan bahwa Kota Semarang telah menyediakan infrastruktur digital yang cukup memadai melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfo. Kota ini memperluas jaringan internet dengan pemasangan fiber optik dan penyediaan wifi gratis di ruangan publik. Terus yang kedua ada Kota Palembang. Berdasarkan sumber program digitalisasi
atau Diskominfo Palembang.id, bisa dikatakan bahwa kota ini terus berupaya memperluas akses infrastruktur digital seperti jaringan internet yang merata dan peningkatan layanan publik yang berbasis digital. Salah satu wujud nyatanya adalah pengembangan aplikasi pelayanan seperti Sidemang yang memudahkan warga dalam mengakses layanan kependudukan dan perizinan secara daring. Upaya ini menunjang keterjangkauan masyarakat terhadap layanan digital di Palembang. Yang ketiga yaitu ada Kota Malang. Berdasarkan sumber Malang Command Center melalui Ngalam Command Center atau NCC, kota ini telah membangun sistem terintegrasi yang memanfaatkan jaringan CCTV dan sistem data real time. Hal ini mendukung transparansi, pemantauan, dan peningkatan respon layanan publik. Selain itu, Diskominfo Kota Malang juga menyediakan layanan internet. Dia menyediakan layanan internet gratis di ruang publik serta mengembangkan berbagai aplikasi yang mendukung pelayanan digital. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan sumber berita pemerintah Kota Tangerang Selatan, kota ini aktif mengembangkan infrastruktur digital dengan memasang internet gratis di berbagai titik strategis, seperti 58 pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Program ini merupakan langkah konkret pemerintah kota dalam mendukung transformasi digital serta meningkatkan akses informasi dan pendidikan berbasis digital untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan kota yang kelima ada Kota Denpasar. Berdasarkan sumber program Diskominfo Denpasar, di sini kita bisa mengetahui bahwa Kota Denpasar ini telah membangun jaringan wifi gratis di area publik, pusat keramaian, dan tempat wisata. Selain itu, pemerintah kota juga mendorong digitalisasi layanan publik melalui pengembangan berbagai aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan pemerintahan secara cepat. Baik, selanjutnya di poin ketiga kita akan membahas mengenai pengaruh terhadap kualitas lingkungan perkotaan. Yang pertama yaitu di Kota Semarang. Berdasarkan sumber Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, kota ini telah menerapkan sistem pemantauan kualitas udara dan air secara real time, serta menyediakan aplikasi khusus untuk pelaporan sampah. Upaya ini bertujuan untuk menekankan indeks pencemaran dan menjaga kebersihan lingkungan kota secara menyeluruh. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Semarang dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan teknologi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Kota Palembang. Berdasarkan sumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, kota ini memanfaatkan teknologi sensor dan sistem informasi geografis atau biasa disebut dengan GIS untuk memantau ketinggian air dan sistem drainase. Pendekatan ini menjadi langkah strategis dalam penanganan banjir dan penguatan ketahanan lingkungan kota terhadap bencana alam. Yang ketiga ada Kota Malang. Berdasarkan sumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, telah dijalankan program bank sampah digital dan pemantauan kualitas udara melalui jaringan sensor yang terintegritas dengan Malang Command Center. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya yang keempat, ada Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan sumber dari Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, kota ini telah mengimplementasikan sistem penerangan jalan umum atau biasa disebut dengan PJU. Dia mengimplementasikan sistem penerangan jalan umum cerdas untuk menghemat energi serta menerapkan teknologi dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan komunitas. Inisiatif ini menjadi bagian dari transformasi Tangerang Selatan menuju kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya ada Kota Denpasar. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, kota ini menjalankan program Denpasar Berseri yang memanfaatkan aplikasi digital untuk pelaporan kebersihan dan pemantauan sampah. Selain itu, kota ini juga terus mendorong penggunaan energi ramah lingkungan dan pelestarian ruang terbuka hijau sebagai bagian dari agenda Smart City. Di poin keempat, di sini saya akan membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Yang pertama yaitu di Kota Semarang. Berdasarkan sumber dari situs resmi lapor Mas Kota Semarang, aplikasi ini menjadi media utama bagi warga untuk mendapatkan dan menyampaikan keluhan, kritik maupun aspirasi mereka, sehingga tingginya tingkatan
tanggapan dari pemerintah terhadap laporan warga merupakan salah satu hal yang mencerminkan sistem pemerintahan yang responsif dan terbuka selaras dengan prinsip smart government. Kemudian yang kedua ada Kota Palembang. Berdasarkan sumber dari Diskominfo Palembang, aplikasi pengaduan terintegrasi telah dirancang untuk memungkinkan masyarakat melaporkan berbagai isu kota secara langsung dan cepat. Platform ini memperkuat transparansi dan mempercepat proses penanganan keluhan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketiga ada Kota Malang. Melalui forum daring, survei digital, dan aplikasi pengaduan, pemerintah Kota Malang secara aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi program publik. Kegiatan ini difasilitasi oleh Diskominfo Kota Malang sebagai upaya membangun sinergi antara warga dan pemerintah berbasis data. Dari data tadi, saya mendapatkan sumber dari berita partisipasi publik atau Diskominfo Kota Malang. Selanjutnya yang keempat ada Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan sumber dari Elaport Tangerang Selatan atau pemerintah Kota Tangerang Selatan, aplikasi Elaport Tangerang Selatan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan pembangunan dan pengaduan pelayanan. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur pelacakan sehingga penggunaan dapat memantau perkembangan tindak lanjut dari aduan mereka. Selanjutnya, kota yang kelima ada Kota Denpasar. Berdasarkan sumber dari pemerintah Kota Denpasar, aplikasi Pro Denpasar memungkinkan warga untuk melaporkan masalah kota, memberikan masukan, dan mengakses berbagai layanan secara digital. Dengan sistem ini, pemerintah Kota Denpasar mendorong partisipasi warga sebagai bagian dari tata kelola kota yang kolaboratif. Di poin kelima, terkait efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik. Untuk kota yang pertama, di Kota Semarang, berdasarkan sumber dari DPMPTSP Kota Semarang atau layanan online, telah mengembangkan sistem perizinan online yang terintegrasi guna mengurangi birokrasi dan mempercepat pelayanan. Selain itu, berbagai aplikasi digital untuk layanan kesehatan dan administrasi kependudukan juga memudahkan warga dalam mengakses pelayanan publik. Yang kedua yaitu ada Kota Palembang. Berdasarkan sumber dari layanan publik Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang telah mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pembayaran pajak dengan secara online. Langkah ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Kota yang ketiga yaitu Kota Malang. Berdasarkan sumber dari Diskominfo Kota Malang atau inovasi layanan, melalui Malang Command Center, berbagai layanan publik diintegrasikan untuk mempercepat respon pemerintah, mengembangkan aplikasi pembayaran retribusi online dan sistem informasi kesehatan digital, turut meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses layanan masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan sumber dari DPMPTSP Tangerang Selatan, menerapkan sistem perizinan online dan efisien, didukung aplikasi layanan administrasi kependudukan dan pembayaran pajak digital. Program ini terus dikembangkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik. Kemudian yang kelima ada Kota Denpasar. Berdasarkan sumber dari pemerintah Kota Denpasar, program Jogja Smart Service atau JSS Denpasar mengintegrasikan layanan administrasi, perizinan, hingga informasi pariwisata dalam satu platform. Inovasi ini memberikan kemudahan akses bagi warga dan wisatawan terhadap layanan pemerintah. Di poin ke-6, kita akan membahas mengenai transportasi dan mobilitas cerdas atau biasa disebut dengan smart mobility. Pertama yaitu Kota Semarang. Berdasarkan sumber dari Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Semarang telah mengintegrasikan area Traffic Control System atau ATCS terintegrasi yang adaptif untuk manajemen lalu lintas. Selain itu, Dinas Perhubungan juga mengembangkan aplikasi informasi transportasi publik dan rute angkutan guna memudahkan mobilitas warga. Selanjutnya yang kedua ada Kota Palembang. Berdasarkan sumber dari Dinas Perhubungan Kota Palembang, Palembang telah mendukung mobilitas cerdas dengan sistem manajemen lalu lintas berbasis CCTV dan sensor keberadaan LRT
yang terintegrasi dengan aplikasi pembayaran digital menjadi bukti komitmen kota dalam mengadopsi transportasi modern dan ramah pengguna. Yang ketiga yaitu Kota Malang, berdasarkan sumber dari Dinas Perhubungan Kota Malang atau Inovasi Transportasi, bisa dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang ini telah menerapkan sistem manajemen lalu lintas cerdas yang terhubung dengan Malang Command Center. Kota ini juga mengembangkan aplikasi informasi transportasi publik dan layanan ride sharing lokal untuk meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan sumber dari Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, dapat dikatakan bahwa Tangerang Selatan ini telah mengembangkan sistem informasi lalu lintas dan transportasi publik melalui aplikasi digital infrastruktur jalan, dilengkapi sensor untuk memantau kepadatan lalu lintas yang menjadi bagian dari Roadmap Smart Mobility Kota. Yang kelima ada Kota Denpasar. Berdasarkan sumber dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar atau Smart Mobility, bisa dikatakan bahwa Kota Denpasar ini telah mengintegrasikan sistem informasi transportasi dengan aplikasi pariwisata. Kota ini juga mempromosikan program bike sharing dan penggunaan transportasi umum yang efisien guna mendukung mobilitas cerdas serta pariwisata berkelanjutan. Baik, selanjutnya poin yang terakhir atau poin ketujuh, di sini saya akan membahas mengenai keadilan sosial dan ekonomi digital. Yang pertama di Kota Semarang. Berdasarkan sumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Kota Semarang ini sudah aktif menggelar pelatihan digital bagi pelaku UMKM agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, penyediaan akses internet gratis di beberapa titik strategis menjamin seluruh lapisan masyarakat dapat terhubung dan ikut serta dalam ekonomi digital ini. Selanjutnya, kota yang kedua ada Kota Palembang. Berdasarkan sumber dari berita pemerintah Kota Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan DPPPA bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Palembang meluncurkan program pelatihan digital khusus untuk melaporkan rentan dan pelaku UMKM guna meningkatkan literasi digital serta daya saing mereka di pasar ekonomi digital. Yang ketiga yaitu di Kota Malang. Berdasarkan sumber dari Malang Creative Center, bisa dikatakan bahwa Malang Creative Center atau biasa disebut dengan MCC menyediakan fasilitas dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk beradaptasi dengan era digital. Diskopindak Kota Malang juga aktif memfasilitasi pengembangan e-commerce lokal sebagai saran memperluas pasar. Selanjutnya yang keempat ada Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan sumber dari Dinas Sosial Tangerang Selatan atau program inklusi, pemerintah Kota Tangerang Selatan mendukung UMKM lokal melalui program inkubasi dan pelatihan digital. Dinas Sosial Tangerang Selatan juga mengupayakan aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas dan lansia, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari ekonomi digital itu sendiri. Di kota yang terakhir ada Kota Denpasar. Berdasarkan sumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, bisa dikatakan bahwa pemerintah Kota Denpasar telah mendorong pelaku UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memanfaatkan berbagai platform digital. Program literasi digital rutin diadakan guna memastikan inklusi digital menyeluruh bagi seluruh warga. Itulah tadi video mengenai penerapan Smart City terhadap 7 poin-poin yang dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.